ya. Mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom meeting kali ini, kami kelompok 2 akan membahas mengenai strategi dalam mengatasi berbagai macam ancaman terhadap Hipolexos Budankam dalam membangun integrasi nasional. Berikutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Keiza dari absen 19. Saya Fazal Naira Ciara dari absen 12. Saya Georgiana Saron dari absen 15. Saya Rona Mahesya dari absen 29. Saya Septidu dari absen 30. Saya Tiara Anggita dari absen 32. Saya Ziva Paldiana Putri dari absen 35. Untuk materi pertama yang akan dibahas adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pada bidang ideologi dan politik, ancamannya akan dibahas oleh saya, Keiza Aura dari absen 19. Ada 4 hal yang dikedepankan dalam masa globalisasi, yaitu kebebasan, demokratisasi, keterbukaan, hak asasi manusia. Tetapi 4 hal tersebut dijadikan acuan oleh negara adidaya menurut keperluan dan kondisi negara tersebut sendiri. Sehingga pada pelaksanaannya, tak jarang negara yang melakukan pelanggaran tetapi merupakan sekutunya tidak diberikan sanksi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus kuat, mandiri, tahan uji, dan mampu mengatasi konflik dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi Indonesia juga perlu menunjukkan eksistensinya dengan tetap membangun kerjasama yang saling menghormati, menghargai, dan saling menguntungkan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Untuk melanjutkan dari strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak menghilangkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang berhubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan demokrasi politik. Contoh dari mengembangkan demokrasi politik, yang pertama, bisa membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Lalu yang kedua, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Lalu, membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan melakukan musyawarah. Lalu yang keempat, membiasakan memberikan kritik yang bersifatnya membangun. Lalu untuk poin yang kedua yaitu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Nah, contohnya pada saat pilkada terdapat saksi dan pemantau dari masyarakat sipil. Lalu poin yang ketiga yaitu mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Nah, contohnya reformasi lembaga politik perlu dilakukan secara berkala, sehingga di dalam lembaga itu sendiri ada suasana baru yang tidak monoton dengan mengurai kembali aturan internal lembaga lainnya. Lalu poin selanjutnya yaitu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Contohnya dalam menjalankan tugas, kepala pemerintah harus bersikap adil kepada masyarakat dan tidak melakukan diskriminasi. Lalu pemerintah juga harus menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin selanjutnya yaitu menegakkan supremasi hukum. Contohnya saat sedang berkendara harus mengikuti peraturan lalu lintas, lalu para pelanggar hukum seperti pencurian, tabrak lari, dan beberapa pelanggaran lainnya harus dihukum tanpa memandang status sosialnya. Lalu, poin yang terakhir yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, contoh upayanya yaitu Indonesia memiliki 3 peran penting dalam kancah politik internasional. Poin yang pertama itu pendiri ASEAN, lalu peran yang kedua itu penggagas konferensi Asia Afrika, dan promotor gerakan non-blok. Lalu yang ketiga yaitu pasukan pemelihara perdamaian PBB. Materi berikutnya akan dibahas adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi.
Untuk materi strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi akan dibahas oleh saya. Setiap negara di dunia tentu memiliki permasalahan yang berbeda-beda, terutama di bidang ekonomi. Pasalnya, cakupan bidang ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Namun, salah satu hal yang menjadi perhatian di bidang ekonomi ini juga adalah ancaman yang selalu ada sewaktu-waktu. Kemudian, ancaman di bidang ekonomi di suatu negara ini dianggap sebagai ancaman non-militer yang dihadapi tanpa ada proses pelibatan TNI. Sehingga strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi harus segera dipersiapkan demi mewujudkan kestabilitasan ekonomi negara yang baik. Lalu, contoh-contoh strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang sudah kita lakukan adalah dengan menjadikan pertanian sebagai prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Selain itu juga, kita bisa menekan tingkat pengangguran, kemudian mengatasi masalah inflasi yang datang ke negara kita, mengatasi masalah infrastruktur, dan mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Sekian dari saya. Lalu, materi berikutnya yang akan dibahas adalah strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman di bidang sosial. Selanjutnya, strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman di bidang sosial akan dibacakan oleh saya. Ancaman sosial budaya merupakan ancaman militer yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa negara kita. Nah, untuk bentuk ancaman sosial budaya dari dalam, yaitu proses ancaman yang terjadi di bidang sosial budaya yang datang dari luar negeri, adalah berawal dari media massa yang saat ini menjamur, kemudian globalisasi membuat batas negara seperti tidak berguna lagi. Setiap informasi dapat dilihat dan diterima dalam waktu yang singkat, sehingga nilai budaya asli bangsa tergantikan oleh budaya yang datang dari luar. Lalu, bentuk ancaman sosial budaya dari luar, yang pertama munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kedua, semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, contoh ancaman sosial budaya di Indonesia, yang pertama gerakan separatisme, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga bencana akibat perbuatan manusia, yang keempat sikap individualisme, yang kelima gaya hidup konsumtif, yang keenam hedonisme, yang ketujuh westernisasi. Nah, strateginya yaitu yang pertama penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Lalu berikutnya adalah pembahasan mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada pasal mengenai pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia. Untuk materi selanjutnya mengenai strategi untuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan-Kamrata akan dijelaskan oleh saya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya tadi, di mana bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa di sana itu diberi gambaran bahwa sistem pertahanan keamanan rakyat Indonesia itu menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, kenapa? Karena sistem ini itu merupakan sistem yang paling strategis untuk rakyat Indonesia. Nah, lalu apa sih sebenarnya arti atau pengertian dari Sishan Kamrata itu? Nah, Sishan Kamrata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu adalah segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh untuk melakukan pertahanan atau keamanan. Nah, jadi di dalam Sishan Kamrata ini tuh semua sumber daya nasional, semua rakyat itu mempunyai perannya masing-masing yang disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen Sishan Kamrata, yaitu yang pertama adalah TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, yang kedua Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan, dan yang ketiga adalah rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi bisa kita lihat dari komponen di sini yaitu jadi bukan hanya TNI dan Polri saja yang bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia, tetapi rakyatnya juga memiliki peran yang dimana disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang pertama itu adalah kerakyatan, artinya yaitu di mana bahwa orientasi pertahanan dan keamanan negara ini diabdikan oleh negara dan diabdikan oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi yang di sini itu yang bekerjanya adalah rakyat dan ditujukannya juga untuk kepentingan rakyat. Lalu yang selanjutnya adalah kesemestaan, di mana seluruh sumber daya nasionalnya itu didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang selanjutnya adalah kewilayahan, di mana gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Nah, di dalam sistem pertahanan keamanan ini terdapat keterpaduan. Nah, keterpaduan ini dibagi menjadi dua, ada keterpaduan unsur militer dan keterpaduan unsur kekuatan militer. Nah, di keterpaduan unsur militer ini terdapat 3 kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu ada keterpaduan antar kekuatan darat, yang kedua yaitu ada keterpaduan antar kekuatan laut, dan yang ketiga ada keterpaduan antar kekuatan udara. Lalu, di keterpaduan unsur kekuatan militer atau kekuatan militer ini terdapat keterpaduan antar komponen utama, yang kedua ada keterpaduan antar komponen cadangan, yang terakhir ada keterpaduan antar komponen pendukung. Lalu berikutnya ada ancaman militer atau yang bisa disebut juga dengan ancaman tradisional. Nah, apa sih ancaman militer itu? Ancaman militer ini merupakan ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain. Nah, bisa berupa agresi ataupun invasi. Nah, tujuannya itu dapat membahayakan kemerdekaan ataupun kedaulatan dan juga keutuhan wilayah NKRI. Nah, contoh dari ancaman militer atau ancaman tradisional itu yang pertama invasi. Nah, apa sih invasi itu? Invasi itu di mana aksi militer di mana angkatan bersenjata ataupun negara yang memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain. Nah, tujuannya itu untuk menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Yang kedua ada spionase. Spionase ini adalah praktik pengintaian, memata-matai, ataupun mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi ataupun lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Yang ketiga ada sabotase. Nah, apa sih sabotase tersebut? Sabotase adalah di mana tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana dan juga disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personil, dan juga aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat tempur maupun kapal-kapal perang. Lalu yang terakhir ada gangguan keamanan laut dan juga udara. Merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Nah, berikutnya
ada ancaman non-militer atau bisa juga disebut dengan ancaman non-tradisional. Nah, ini merupakan ancaman yang dilakukan oleh non-aktor negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan juga keselamatan bangsa Indonesia. Nah, contohnya itu ada separatis bersenjata. Nah, apa sih separatis bersenjata itu? Merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat untuk memisahkan diri dari negara dengan menggunakan persenjataan ataupun secara militer. Yang kedua ada terorisme. Terorisme ini merupakan serangan yang terkoordinasi yang tujuannya itu untuk membangkitkan perasaan teror terhadap kelompok masyarakat. Yang ketiga ada aksi radikal. Nah, radikal ini merupakan aksi yang menyebarkan paham ataupun aliran yang menginginkan perubahan sosial dan juga politik dengan cara kekerasan. Lalu yang ketiga ada pencurian sumber daya alam. Nah, pencurian sumber daya alam ini merupakan kegiatan atau pihak asing yang mengambil atau mengolah kekayaan alam negara lain tanpa izin yang sah. Lalu yang kelima ada penyeludupan. Nah, penyeludupan ini adalah perbuatan membawa barang ataupun manusia secara tersembunyi dengan sifat yang melanggar hukum. Lalu yang terakhir ada kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara ini merupakan kejahatan yang terjadi dengan melewati garis perbatasan negara. Nah, berikut ini ada contoh-contoh kasus dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, ancaman militernya itu pertama ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayahnya itu contoh nyatanya ada pertama helikopter berisi Menteri Pertanian Malaysia yang mendarat di Nunukan, dan yang kedua pesawat militer Malaysia yang terobos Ambalat, ketiga ada kapal perang Malaysia masuk perairan Ambalat, dan terakhir ada tentara Malaysia masuk Nunukan tanpa paspor. Lalu ada contoh dari ancaman non-militer yaitu separatis bersenjata. Pada tanggal 15 Februari 1958 terjadinya gerakan separatis Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Lalu yang kedua ada pada tanggal 4 Desember 1976 sampai 15 Agustus 2005 terjadinya gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Lalu ada pada tanggal 30 September 1965 adanya gerakan separatis G30 SPKI pada tahun 1965. Lalu yang terakhir ada pada tahun 2017 terjadinya gerakan separatis oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kata ataupun materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.